Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anda Mokta Verliana, NIM 18621700013. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep dasar PAUD dengan dosen pengampu Ibu Rosa. Dalam hal ini, materi yang saya ambil adalah kualifikasi profesional guru PAUD untuk menjadikan profesional yang unggul. Untuk menjadikan guru sebagai tenaga yang profesional, kita tentunya harus mengetahui dulu ya standar kualifikasi dan kompetensi guru, yaitu terdiri dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa sekiranya memang patut disematkan untuk profesi keguruan. Tuntutan dalam mencapai kata mencerdaskan bukan perkara mudah untuk dilakukan. Selain memberikan pengetahuan melalui pengajaran, seorang guru juga dituntut untuk menanamkan nilai positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu fokus yang ingin dicapai pemerintah saat ini. Seorang pendidik tak hanya dibebani dengan tuntutan legal formal pemerintah terkait kebijakan-kebijakan soal pendidikan, apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya, tetapi juga ada beban moral untuk selalu berupaya meningkatkan kompetensi maupun kualifikasi dalam profesionalisme dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dapat digambarkan sebagai berikut. Standar kualifikasi yang pertama adalah kualifikasi pendidikan formal. Guru PAUD, TK, dan RA diharapkan adalah lulusan dari Diploma 4 atau Sarjana Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Psikologi dari Program Studi Terakreditasi. Kemudian kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan atau kesetaraan diberikan kepada calon pendidik untuk memiliki kemampuan atau keahlian di suatu bidang tertentu dan layak untuk menjadi seorang pengajar, tetapi tidak memiliki sertifikasi pendidikan formal atau yang disebut dengan ijazah ya. Wewenang pemberi predikat tersebut adalah perguruan tinggi. Kemudian standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kemampuan dalam menguasai aspek-aspek yang berkenaan dengan tugas dari profesi keguruan. Secara umum, standar kompetensi guru terdiri dari 4 kompetensi utama, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sederajat yang dijabarkan ke dalam beberapa kompetensi inti. Kompetensi intinya adalah pertama, kompetensi pedagogik. Secara singkat, kompetensi pedagogik diartikan sebagai ilmu mendidik. Pedagogi berdasarkan dari bahasa Yunani, yaitu pedagogiu, yang berarti pembimbing pembawa anak. Paes sama dengan berarti anak. Paedo anak laki-laki dan agos saya membawa. Selain itu, pedagogik juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang pendidikan manusia muda. Hubungannya jelas dengan konteks pendidikan Indonesia dari anak usia dini hingga sekolah lanjutan atas. Kompetensi pedagogik terdiri dari 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Kemudian menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
Kemudian memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan belajar, serta melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkenaan dengan kemampuan guru dalam memberi contoh sikap yang baik kepada peserta didiknya selama menjalankan tugas mendidik. Kompetensi kepribadian terdiri dari mencerminkan tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Jujur, berakhlak mulia, dan menjadi contoh peserta didik. Kemudian berkepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang terakhir adalah menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam menjalin interaksi dengan seluruh elemen yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti orang tua siswa, tenaga kependidikan yang ada dalam sebuah lingkungan sekolah. Hal itu penting karena pendidikan adalah sistem yang melibatkan banyak pihak. Semakin baik interaksi atau hubungan yang dilakukan, maka semakin baik pula pencapaian pelaksanaan pendidikan tersebut. Adapun beberapa kompetensi sosial yang mesti dimiliki oleh pendidik adalah bersifat inklusif, bersifat objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri atau profesi lain secara lisan atau tulisan ataupun bentuk lainnya. Kompetensi profesional. Yang terakhir adalah kompetensi profesional. Sebagai guru tentunya kita harus bisa bersikap profesional. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai bidang ilmu yang diajarkan. Secara sederhana, dapat pula dikatakan sebagai kemampuan menguasai materi ajar yang akan disampaikan ke peserta didik. Kompetensi ini adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kemudian menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bidang pengembangan yang diampu. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Itulah jenis kompetensi inti yang wajib dipahami dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugasnya. Adapun penjabaran indikasi dari kompetensi tersebut disesuaikan dengan jenjang atau tingkat pendidikannya. Berikut penjelasan saya tentang kualifikasi profesional guru PAUD untuk menjadikan profesional di unggul. Diharapkan dengan guru memenuhi kualifikasi di atas sehingga guru dapat menjadi profesional yang unggul dan dapat menghasilkan generasi muda yang unggul pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.